Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat di rumah aja ya. Bersama saya Ahmad Fauzi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernah nggak menonton satu video berita ya? Pernah nggak nonton satu video berita ataupun acara berita? Nah, mesti kan pernah ya. Nah, dalam setiap berita itu ada yang namanya orang membawakan berita ya, atau kita menyebutnya dengan istilah newsreader atau news anchor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya how to become a newsreader atau bagaimana cara menjadi pembawa berita. Baik, cara menjadi pembawa berita ya ini harus memperhatikan empat hal ketika membacakan berita. Yang pertama adalah di dalam opening. Nah, di dalam opening, hal pertama yang harus dilakukan adalah greet your listener or viewers ya. Kalian harus menyapa ya pendengar kalian ataupun orang yang menonton kalian ya. And don't forget to mention your name. For the example, good morning audience ya. Come back again with me, Ahmad Fauzi. Nah, seperti itu misalkan ya. Kemudian, tell your program ya, and how long ya the program will last ya. Jadi kalian harus menjelaskan ini di program apa dan kemudian berapa lama ya. Yang paling sederhana itu biasanya ada yang cuman 3 menit, kemudian 2 menit ya, itu yang untuk breaking news. Ada juga untuk acara berita khusus, biasanya setengah jam sampai juga 1 jam ya. Kemudian yang kedua adalah introduction ya. Introduction, nah ini udah masuk ke beritanya ini. Nah, di introduction ini adalah pendahuluan ketika kita membacakan satu berita ya. Nah, di dalam introduction ketika kita membacakan satu berita itu harus mention where the news come from and the topic ya. Jadi harus menyebutkan dari mana sih asal berita ini ya, dan topiknya itu membicarakan tentang apa. Contohnya misalkan ya, from US ya, bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Itu adalah mention dan juga mention news dan juga topiknya. Dan kemudian masuk ke intinya ini. Nah, di intinya ini adalah newsnya sendiri ya. Newsnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya headline ya. Headline itu adalah garis besar ya. Nah, ini harus menjawab beberapa pertanyaan ya. 4 pertanyaan di antara 5W 1H. Yaitu what, apa beritanya ini, kemudian where, di mana terjadinya berita ini, when, kapan berita ini terjadi ya, dan who, siapa kemudian yang melakukan ataupun korbannya itu siapa. Kemudian body yang kedua adalah news features ya, news features. Nah, di news features ini harus mengandung yang namanya news items-nya sendiri ya. Nah, ini harus menjawab 2 pertanyaan lagi, yaitu why and how. Bagaimana dan kemudian kenapa prosesnya tersebut terjadi ya, harus mengcover 2 pertanyaan ini, yaitu why and how. Nah, kemudian di fase yang ketiga dalam berita ini harus mengandung reminder, yang artinya kita memberikan additional information ya, additional important information. Artinya kita memberikan tambahan berita, tambahan informasi yang penting ya. Kemudian ya, ini fase keempat dalam menjadi newsreaders ya. Itu harus di closing ini ya, yang harus diperhatikan adalah kita harus menjaga audiens ya, menjaga audien bahwasanya dan memberitahunya bahwasanya kita akan kembali dalam beberapa saat. So, we must tell the listener or the viewers that them ya should be stay tuned ya in your station. Jadi kalian harus memberitahukan bahwasanya kalian akan kembali dalam waktu yang tidak lama, misalkan dalam 1 jam ke depan selama breaking news, ataupun misalkan dalam acara berita khusus ya. Contoh pada jam 9, jam 8 atau jam 7 ya, ataupun jam 12 siang ya.
Nah, kemudian ada informasi tambahan ya ketika kalian menjadi newsreader. Hal-hal yang perlu diperhatikan selain dari yang tadi bodinya di atas. Yang pertama adalah intonation ya. Intonation itu apa? Intonation itu adalah naik turunnya suara. Kemudian pronunciation ataupun pengucapan ya. Dan kemudian yang ketiga adalah punctuation. Cara bacanya harus sesuai dengan tanda baca. Nah, seperti itu saja ya. Cukup jelas ya. Jadi di news item itu ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah opening ya. Kita harus membacakan salam, menyebut nama dan segala macamnya. Kemudian introduction-nya kita harus menyebutkan ya dari mana ya berita ini berasal dan topiknya itu tentang apa. Kemudian di beritanya sendiri itu harus mengcover 3 ya. Headline ya yang tadi saya sebutkan, mengcover pertanyaan what, where, when, and who. Kemudian newsnya sendiri menjawab pertanyaan why and how ya. Kemudian reminder ini memberikan additional information. Kemudian di closingnya ini harus menjelaskan ya bahwasanya kalian akan kembali dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya, seperti itu saja ya, cukup singkat. Semoga bermanfaat ya, dan kita akan kembali di topik yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.